wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan yang telah Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan-kenikmatan dunia dan kenikmatan-kenikmatan akhiratnya yang Allah segerakan kepada kita maupun Allah simpan bagi kita dan akan Allah berikan saat Allah telah menegakkan hari perhitungannya. Kita bersyukur kepada Allah atas semua yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terlebih hidayah yang Allah tetapkan di dalam hati kita, sehingga malam hari ini kita masih memiliki rasa bahagia untuk mendengarkan dan mempelajari hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan apa yang diajarkannya bagi kita bermanfaat. Dan Allah berkenan mengajarkan kita hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan menambahkan ilmu yang bermanfaat tersebut bagi kita semua. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Sebelum kita mulai membaca hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini, tentunya juga kita saling mengingatkan agar kita berbanyak salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu senantiasa tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajaran beliau sampai hari kiamat. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, kita masih membahas tentang kejujuran atau keikhlasan dan juga menata niatan. Malam hari ini biiznillah kita akan baca dan mengambil faidah insyaallah dari hadis yang ketujuh yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau menyebutkan nama aslinya. Masih ingat kan nama aslinya Abu Hurairah siapa? Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Wa an Abi Hurairah wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Hurairah yang nama aslinya Abdurrahman. Abdurrahman anaknya siapa? Pak Sakhar. Ya. Dan kita tahu nggih kenapa beliau dijuluki sebagai Abu Hurairah, abahnya kucing kecil. Karena memang ya sebagian ulama menyebutkan dahulu beliau seringkali dilihat bermain bersama kucing. Ya, kadang diikuti kucingnya kemana-mana, sehingga apa? Kelihatannya nempel terus sama kucing, sampai beliau dijuluki Abu Hurairah. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadisnya insyaallah hafal semua jamaah. Apa itu? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah memandang fisik kalian dan pula
tidak memandang kepada rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah itu memperhatikan ke dalam hati kalian. Ya. Ini salah satu riwayat yang mungkin pernah kita dengar. Dalam lafal yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah bersabda apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Kalau dalam hadis yang tadi yang disebutkan Imam Nawawi, Allah itu tidak peduli. Allah enggak memperhatikan, Allah enggak memandang bagaimana fisik kalian. Ya, entah fisiknya apa, gemukkah, kuruskah, entah dia lemahkah atau mungkin sehatkah, ya, entah dia biasa-biasa saja atau atletis six pack perutnya, ya. Allah nggak peduli itu. Tapi apa? Allah memandang kepada isi hati kita. Itu yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam riwayat yang ada di dalam kitabnya. Selain fisik juga rupa, wajahnya, ya, ada yang alhamdulillah Allah berikan kepadanya kulit yang cerah, ada yang Allah berikan kulit yang tidak cerah, ya. Maka apa? Tidak usah sedih. Ini penghibur hati buat kita yang mukanya biasa-biasa aja, ya. Dalam riwayat yang lain apa? Disebutkan pula dalam riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah itu tidak memperhatikan rupa kalian, ya, cantikkah, gantengkah, kalau misalkan unggul secara fisiknya, ataukah naudzubillah buruk rupa. Nah, dan apa? Dan Allah pun tidak memandang wa amwalikum, banyaknya harta kalian. Allah nggak memperhatikan sekedar dari zahir, tampak indahnya wujud kalian atau tampak banyaknya harta kalian. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Yang Allah perhatikan, yang Allah pandang, yang Allah nilai itu adalah hati dan juga amal perbuatan kalian. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelas bagi kita, ternyata orang yang, mohon maaf, mukanya jelek atau pas-pasan, itu sama saja peluang mulianya di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang tampan. Ya, orang yang dia itu mungkin nampak miskin di masyarakat, orang kekurangan, ya, itu sama saja di sisi Allah dalam peluang ketakwaannya sebagaimana peluang ketakwaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang kaya. Demikian, ya. Makanya kita tahu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hafal semua, ya. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa. Ya, supaya apa? Lita'arafu. Memang diantara tujuannya agar kalian bisa saling mengenal satu sama lainnya. Ya, pelajarannya apa? Ya, enggak semua orang itu persis seperti kita, atau apa? Persis sebagaimana yang kita dapati di lingkungan sekitar kita. Supaya apa? Kita kadang bisa lebih lapang dada dalam menyikapi perbedaan, ya, pembawaan dari setiap daerah. Biasanya seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita tahu, beliau kalau bersikap dengan sahabat-sahabat dari Badui itu beda dengan yang ada di kota. Demikian. Baik jamaah sekalian, di akhir ayat Allah sebutkan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah siapa?
yang paling bertakwa. Jadi mau jelek, mau cantik, mau miskin, mau kaya, sama-sama memiliki apa? Peluang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di pandangan manusia berbeda-beda. Nah, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga nggak usah khawatir, nggih. Alhamdulillah Allah sudah ciptakan kita dengan fisik yang sempurna. Ya, dan alhamdulillah juga meskipun kadang orang kurang suka dengan fisik kita, tapi Allah takdirkan ada saja manusia ya yang mau jadi pasangan kita. Ya, coba sesekali ngaca itu, alhamdulillah ternyata laku juga ya. Alhamdulillah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah akan jadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berwajah indah, berpostur yang indah pula. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka ada yang cerah wajahnya, Allah cerahkan wajahnya hingga menyerupai rembulan ya saat purnama. Jadi sekarang meskipun udah pakai apapun ya, pakai make up mungkin ya, bapak-bapak pengen cakep di hadapan istrinya, udah beli macam-macam, nggak ngefek juga, tenang aja ya, ada saat insya Allah ya kita ini termasuk orang-orang yang tidak akan mengecewakan di pandangan pasangan kita. Nah, kapan? Sabar dulu, nanti di surga ya ibu-ibu ya. Jadi kalau lakinya sekarang mukanya pas-pasan aja, sabar dulu ya. Selama pian salihah Allah kumpulkan lagi dengan suami, nanti Allah akan jadikan mereka berwajah indah. Posturnya sama semua jamaah, sebagaimana posturnya Nabi Adam alaihi salam. Ya. Dan di antara mereka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam levelnya ada yang lebih rendah. Ya, ada yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wajah mereka itu Allah berikan cahaya, tapi cahayanya redup seperti apa? Bintang yang paling terang di langit. Nah, kalau kita lihat malam-malam ini kan bintang kecil-kecil, kedip-kedip gitu kan, ya, ada yang seperti itu cahaya pada wajahnya. Jadi tenang saja, okay? Tetap akan Allah jadikan indah. Walhamdulillah. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis tadi ikhwah sekalian, ada sebuah pelajaran penting bagi kita. Tentang apa? Urgensi alias ya pentingnya untuk memperbaiki hati. Pentingnya memperbaiki hati. Dan tentunya apa? Senantiasa ya mengkondisikan hati di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di dalam Al-Quran Allah juga sudah menyinggung ya jemaah. Orang-orang itu kadang kelihatannya gagah perkasa. Orang itu kelihatannya Masya Allah kalau bicara semua orang sampai terbius mendengarkannya. Sebagaimana kita tahu dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang mereka. Ya, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau pian lihat mereka jamaah kata Allah, ya, maka raga fisik mereka itu nampak perkasa sampai membuat kita heran kepada mereka. Ya. Tapi apa? Kalau misalkan kita lihat sekarang, betapa banyak orang yang Masya Allah ya badannya sampai apa? Kekar luar biasa. Rajin nge-gym. Ya, bahkan ya perutnya apa tadi? 6 lapisnya. Ya, 6 apa? 6 lapisan dan 6 roti sobek gitu. Demikian. Ya, kelihatannya luar biasa kalau mereka disuruh ngangkat beban. Tapi apa? Untuk ngangkat kakinya menuju masjid aja berat luar biasa. Bangun subuh ngangkat kelopak matanya tidak bisa. Nah demikian. Makanya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung dan mengingatkan kepada kita, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau perhatikan fisik mereka, Masya Allah kayaknya sehat-sehat, kayaknya gagah-gagah, perkasa-perkasa, kayak cantik-cantik. Ya. Wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Dan kalau mereka mau bicara,
engkau akan dengarkan perkataan mereka. Pinter luar biasa ngomongnya jemaah. Ya. Kannahum khusyubun musannada. Ya. Itu diantara yang Allah sebutkan tentang apa? Tentang orang-orang munafik. Jadi jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Poin pertama yang menjadi pelajaran dari hadis tadi apa jamaah? Pentingnya memperbaiki hati dan menjaga kondisinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering kita diingatkan tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermacam-macam. Nabi pernah didatangi sahabatnya ngadu tentang hatinya yang penuh dengan nafsu jamaah. Dan kita kan tahu ujian yang menimpa hati ini kan dua macam. Ujian nafsu, syahwat, dan ujian apa? Syubhat. Pemikiran atau keyakinan atau cara beragama yang aneh-aneh. Ya, kayaknya benar, padahal apa? Nyeleneh. Dan ada sahabat demikian datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan kepada beliau tentang susahnya beliau menahan syahwatnya. Ya, sampai minta izin apa? Supaya diizinkan boleh zina. Para sahabat pun mau ngamuk. Ada ya sahabat seperti ini, ya, pengen dapat legalitas supaya boleh berzina, dan beliau mengakui ke hadapan Nabi kotornya hatinya kalau urusan syahwat. Di antara yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Beliau sentuh dadanya. Kemudian apa? Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma ghfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Beliau doakan, dan ini antum bisa praktikkan. Orang tua misalkan lihat anaknya ya, atau khawatir dengan fitnah-fitnah yang macam-macam, tayangan di HP dan di lingkungan yang kurang baik, misalkan sampai khawatir anaknya terbawa nafsu yang salah, maka apa? Doakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sentuh dadanya. Ya, beliau pegang dada sahabat tersebut. Beliau mendoakan, ya Allah, ampuni dosa dia. Ya Allah, bersihkan dadanya, bersihkan hatinya, ya, dan juga jagalah kemaluannya. Demikian didoakan. Kalau kita punya penyakit seperti itu sendiri, ya, maka apa? Maka jamaah yang semoga selalu dijaga Allah, boleh kita berdoa kepada Allah untuk diri kita. Kalau kita lihat orang lain, anak kita yang kita khawatirkan seperti itu, boleh kita doakan dia sebagaimana doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terlebih lagi sebuah faedah kata Syekh Abdul Razak, semakin orang bertakwa kepada Allah, semakin berat ujian syahwatnya jemaah. Kok bisa ya? Kok bisa? Karena dia apa? Senantiasa menahan hatinya, menahan pandangannya, menahan pendengarannya, dan tangannya dari melampiaskan syahwat yang ada pada dirinya ke jalan-jalan yang haram, sehingga syahwatnya itu akan semakin tertahan dan semakin menggebu-gebu. Makanya apa? Gak heran kalau semakin orang bertakwa itu semakin berat ujian syahwatnya. Ya, demikian. Makanya Allah berikan jalan yang Allah halalkan bagi orang yang mampu untuk adil. Demikian. Baik jamaah sekalian, ya, kalau belum mampu ya ibu-ibunya harus kooperatif, ya. Istri-istri harus kooperatif supaya ngerti, ya, dan menjadi benteng bagi suami. Suaminya itu sudah berusaha, ya, dengan syahwat yang sudah Allah tanamkan begitu berat untuk laki-laki. Kalau perempuan pengakuannya, ya, pengakuan sebagian wanita itu apa? Lebih pintar nahan nafsunya, ya, lebih pintar menutup-nutupinya. Tapi kalau laki-laki, subhanallah, ya, memang gejolaknya lebih luar biasa. Terlebih lagi mereka harus keluar rumah. Nah, sekarang luar biasa, ya, apalagi yang tinggal di kota-kota besar, ya, banyak paha gratisan, ya, keluar rumah sudah apa? Disambut dengan yang demikian. Maka apa? Mau tidak mau mereka apa? Akan menahan syahwatnya, kemudian membentengi, mencoba untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melampiaskan, tidak meliarkan pandangan dan pendengarannya, ya. Akhirnya apa? Mereka simpan itu syahwat di dalam hatinya. Kemana mereka akan salurkan? Kepada istrinya, kepada yang Allah halalkan, itu saja.
Makanya apa? Istri itu punya peran penting bagi kesolehan suaminya. Makanya Masya Allah ya ibu-ibu, di antara apa? Ibadah yang agung bagi mereka adalah apa? Pintar dandan, ya, taat kepada suami. Bahkan kapan saja suami mengajak, selain saat haid, selain saat berhalangan, maka apa? Maka wajib bagi dia untuk memenuhi panggilan suaminya untuk menunaikan hasratnya. Demikian, ya, gitu. Makanya sebagian orang juga bilang, ternyata, buat bapak-bapak, ya, yang pengen tahu kunci keperkasaan itu ketakwaan, kayak gitu. Itu kata sebagian ulama atau faedah dari yang disampaikan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Coba buktikan. Tapi kalau laki-laki sudah biasa ngumbar pandangan, nafsunya ditunaikan ke jalan sembarangan, gak cuma difokuskan kepada istri, ya, kepada yang halal bagi dia, akhirnya apa? Akhirnya nggak ada selera terhadap istrinya. Kadang apa? Istrinya diabaikan, ya, nggak dinafkahi karena yang laki sudah biasa melampiaskan syahwatnya dengan cara-cara yang selain yang Allah halalkan bagi dirinya. Akhirnya ya kadang jadinya ya istri mempermasalahkan apa? Kurang nafkah batinnya, ya, bahkan mungkin lemah syahwat suaminya karena emang udah lemes dipakai di jalur yang lainnya, ya. Matanya sudah biasa mandang-mandang yang ditampakkan di sosial media atau yang lain sebagainya. Artis-artis dulu yang cantik-cantik. Artis kan cantik-cantik, bukan yang jelek-jelek, ya. Kalau lakinya biasa nonton kayak gitu, akhirnya apa? Istrinya kelihatan jelek. Ya, demikian, ya. Makanya apa? Di antara apa kunci keharmonisan rumah tangga juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah. Kok lari ke sana tadi? Nah, baik. Doa yang lain yang mungkin antum hafal, ya, Rasulullah sering sekali berdoa kepada Allah. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tolong bolak-balikkan hati kami senantiasa meskipun berbolak-balik tetap dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya. Dan juga doa misalkan yang disebutkan oleh diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabatnya, Allah musta'an, ana lupa siapa sahabat yang beliau ajarkan ini. Ala kulli hal, beliau berpesan kepada sahabat tersebut, ya, beliau mengatakan kepadanya, apabila engkau telah menyaksikan orang-orang mulai banyak sibuk mengumpulkan emas dan perak, maka apa? Sibukkanlah dirimu dengan doa kepada Allah dengan doa berikut. Apa itu? Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keteguhan dalam agama ini. Wal azimata 'ala rusyd. Dan kekokohan di atas kebenaran. Wa as'aluka syukra ni'matik. Aku mohon kepadamu ya Allah agar aku bisa mensyukuri nikmatmu. Wa husna ibadatik, dan mohon kepadamu ya Allah agar engkau memberikan kepadaku anugerah sehingga aku bisa apa? Baik dalam menghambakan diri kepadamu. Dan di poin kelima yang diminta atau diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Wa as'aluka qalban salima. Ya, dan aku mohon kepadamu ya Allah hati yang bersih. Aku mohon kepadamu ya Allah hati yang bersih. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kita lihat apa tadi? Orang-orang mulai hanya fokus sibuk mengumpulkan harta. Ya, boleh nggak mengumpulkan harta? Boleh jemaah. Tapi jangan sampai mengumpulkan harta kemudian mengabaikan kebersihan hati kita. Karena harta itu nggak dosa jemaah. Harta itu tidak berdosa. Tapi dari mananya dan kemananya, untuk apanya kita pergunakan, dari sanalah akan kita pertanggungjawabkan. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an tentunya sering kita dengar juga Allah mengajarkan kepada kita, contohnya dalam surat Ali Imran. Allah berfirman apa tentang doa yang Allah ajarkan? Rabbana la tuzigh qulubana. Hafal gitu? Alhamdulillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
minta supaya Allah tidak membuat hati kita ini tergelincir. Ya, ya Allah, tolong jangan gelincirkan hati kami ya Allah. Setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, dan tolong anugerahkan kepada kami dari sisimu rahmatmu ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Ya, ternyata banyak sekali dari doa Nabi atau dalam Al-Quran, atau misalkan Allah sebutkan dalam surat Al-Hasyr kalau nggak salah. Okay. Allah sebutkan tentang orang-orang beriman yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Tindakan mereka sepeninggal kaum muhajirin dan ansor. Allah sebutkan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka itu Pak, orang yang Allah puji, pengikut para sahabat yang muhajirin dan ansor yang telah dahulu meninggal dunia. Kalau baik, mereka pasti berdoa ini. Apa itu? Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sepeninggal mereka, yaqulun, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, tolong berikan ampunan kepada kami ya Allah, dan bagi saudara-saudara kami yang telah berlalu mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Masyaallah. Ya. Dan mereka juga berdoa kepada Allah, dan ya Allah, tolong jangan jadikan pada hati kami ghillan, dendam, kebencian, kedengkian kepada orang-orang yang beriman sama sekali. Ya, ghillan di sini apa? Bentuknya mutlak atau lafal nakirah, ya, dalam permohonan kepada Allah, atau dalam bentuk permohonan kepada Allah agar Allah tidak memberikannya, dalam bentuk penafian jamaah. Menunjukkan apa? Umum, kebencian apapun tolong jangan sisakan ya Allah, sama sekali. Ya. Demikian. Rabbana innaka raufur rahim. Nah, baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, itu dalam surat Al-Hasyr ayat ke-10. Antum bisa hafalkan itu kalau ingin apa? Ingin hafal, okay? Silahkan dilihat, ditinjau lagi, dan banyak berdoa kepada Allah. Meskipun mungkin bisa melakukannya cuma sekali atau sesekali tatkala ingat, ya. Demikian. Jadi di antara apa? Poin yang diajarkan atau disampaikan atau yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama tentang pentingnya memperbaiki hati dengan berdoa kepada Allah, misalkan ya, dengan menjaga kesuciannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwah sekalian, di antara yang perlu kita ingat berkaitan dengan hadis ini adalah apa? Bahwasanya para ulama telah menjelaskan tolak ukur baiknya hati adalah ditinjau dari seberapa murni, ya, seberapa murni, termasuk juga keikhlasan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kata ikhlas, ya, itu bermakna kemurnian. Oke, demikian. Dan sedangkan sebaliknya, karena di dalam hadis tadi disinggung bahwasanya Allah melihat kepada hati dan juga amalan kita. Maka apa? Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Ya. Sebaik-baik hati adalah hati yang paling ikhlas. Itu yang pertama. Dan sebaik-baik amal adalah amalan yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oke, demikian. Jadi kalau kita hendak menilai orang ini solih atau tidak, amalnya baik atau tidak secara lahiriah, maka apa? Maka kita bisa lihat apakah amalannya itu ya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Ya, apakah amalannya itu senantiasa dirujukkan kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Demikian. Kemudian poin yang lain juga nggih jamaah nggih. Kata para ulama berpesan kepada kita, jangan sampai kita ini terpedaya dengan kelebihan fisik kita. Jangan sampai kita ini terpedaya dengan kelebihan fisik kita. Ya. Misalkan apa? Orang merasa lebih ganteng dibandingkan kawan-kawannya. Ibu-ibu merasa lebih cantik dibandingkan ibu yang lainnya. Kemudian apa? Karena berbangga diri, akhirnya ujub, bahkan menyombongkan dirinya, merendahkan orang lainnya. Jangan sampai terpedaya. Kalau tahu, masya Allah, alhamdulillah, muka saya
ganteng, muka saya cantik. Maka apa? Jadikan itu sebagai pijakan, ya, sebagai jalan untuk bersyukur kepada Allah, ya. Karena misalkan kalau ganteng, misalkan gampang nyari jodoh, alhamdulillah. Kalau cantik jadi rebutan, banyak yang ngelamar, masya Allah. Jadi nggak susah-susah kan gitu. Ya, demikian bersyukur kepada Allah karena Allah telah merebihkan kita dibandingkan dengan yang lainnya. Jangan justru tatkala memiliki kelebihan kemudian terpedaya dengan apa yang ada pada kita, lupa kepada siapa? Yang memberikannya. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Hatinya kotor, nggih, hatinya kotor dengan penyakit-penyakit yang bisa menjangkitinya. Sudah waktunya adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi, okay? Jadi poin terakhir tadi yang sudah kita sebutkan berupa faedah yang keempat atau faedah yang ketiga, ya, jangan sampai kita terpedaya dengan kelebihan fisik dan harta kita, ya, sehingga akhirnya apa? Akhirnya hati kita kotor sebab penyakit-penyakitnya. Kemudian jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, kata para ulama juga, ya, mereka mengingatkan kepada kita bahwasanya hadis ini merupakan celaan, merupakan teguran bagi orang-orang yang fokus hanya memperhatikan lahiriah saja.
Kayak sebagian ibu-ibu sekarang, kalau mereka hendak beli vitamin untuk kecantikan tubuhnya, Masya Allah, gak hitung-hitung berapa banyak yang dihabiskan buat beli serumnya, buat beli make upnya, ya luar biasa, jor-joran. Tapi giliran untuk memperbaiki hatinya, rasanya apa? 50.000 saja sudah kebanyakan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dulu kira-kira jamaah, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam para sahabat itu ganteng-ganteng, cantik-cantik semua atau ada yang jelek? Kira-kira gagah-gagah semua atau ada yang kecil-kecil juga? Ada nih. Ada yang jelek, ya. Ada juga yang cakep. Ada yang gagah, ada yang kurus kecil. Sebagaimana kita tahu misalkan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Tatkala beliau diminta Rasul ngambil sesuatu dari pohon, kemudian apa? Tersingkaplah betisnya. Karena kecilnya betis beliau dan memang fisik beliau itu fisik yang kecil dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurus orangnya, ya, sampai akhirnya apa? Tatkala beliau nampak betisnya, ya, ditertawakan oleh sahabat yang lainnya. Antum pernah ngetawain orang karena kecilnya betis gitu? Pernah? Nggak pernah, ya. Tapi apa? Di zaman Rasul ada sahabat yang Masya Allah, saking kecilnya betisnya sampai ditertawakan. Demikian berarti Alhamdulillah, sekarang hampir nggak ada kaum muslimin yang kekurangan gizi. Ya, demikian adanya kekenyangan. Baik ikhwah sekalian, tatkala tertawa, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apa yang kalian tertawakan? Kata mereka, betisnya Abdullah bin Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata beliau apa? Itu betis, ya, pada hari kiamat kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud jamaah. Ya, karena betis itu senantiasa dipakai di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betisnya kurus, mungkin nampak tulangnya, ya. Akan tetapi kuat kokoh untuk sholat malam. Tapi kita ya Allah yang betisnya penuh dengan lemak, penuh dagingnya, penuh urat, ya sampai kena asam urat, ya. Akhirnya apa? Berat untuk sholat malam. Ya semoga Allah berikan ampunan kepada kita dan Allah berikan apa? Taufiknya kepada kita sehingga kita bisa ringan dalam memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Dulu juga ada sahabat yang tinggal di Badui, namanya Zahir. Pernah dengar ceritanya beliau? Sahabat yang tinggal di pelosok Arab. Namanya Zahir jamaah. Ya. Beliau ini kalau ke kota, ke Madinah, sering bawa sesuatu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi sayang sekali sama beliau. Dan kalau beliau mau pulang dikasih bekal, nggak kayak saya datang nggak bawa apa-apa. Mohon maaf ya jamaah. Ya, sesekali nanti mungkin bawa sesuatu. Ya, demikian. Dan antum tahu Masya Allah Rasulullah itu dengan para sahabatnya itu nggak gengsi jamaah. Meskipun orang pelosok, orang Badui, bahkan naudzubillah ya, secara fisik Zahir ini wajahnya jelek, mohon maaf. Ya, wajahnya jelek, buruk rupa jamaah, kurus, krempeng orangnya. Suatu hari apa? Ya, beliau jualan di kota Madinah, bawa barang-barangnya jualan. Ternyata tiba-tiba dari belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengannya, didekapnya, dipegang dari belakang, bisa gerak. Siapa ini? Ya kata si Zahir dipenjadai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Kebayang Rasulullah SAW tiba-tiba datang dari belakang kita, misalkan kemudian meluk kita dari belakang, sehingga kita susah gerak. Siapa ini? Bingung. Akhirnya apa? Beliau ngelirik. Ternyata Rasulullah SAW. Ya. Dan saat itu Masya Allah,
Sebagai wujud cintanya beliau, dan beliau bercanda. Orang-orang juga paham bahwasanya beliau sedang bercanda. Beliau katakan apa? Siapa yang mau beli ini hamba seperti ini dari saya, budak seperti ini dari saya. Padahal beliau bukan budaknya gitu loh. Bercandaan, begayaan. Kalau misalkan aneh punya hamba sahaya seperti ini, siapa yang mau beli? Kata si Zahir apa? Wah, gak payu Rasul. Saya jelek, kurus, krempeng kayak gini gitu kan. Gak payu, kada payu gitu, gak laku. Ya. Tapi kata Nabi SAW, sesungguhnya engkau wahai Zahir di sisi Allah bukanlah orang yang tidak laku. Ya, di sisi Allah engkau bukanlah orang yang tidak laku. Dan kisah yang serupa, kisahnya siapa? Julaibib. Masih ingat ke kisahnya Julaibib? Ya, siapa yang enggak tahu kisahnya Julaibib? Orang kurus, enggak punya keluarga, jelek rupanya. Ya, suatu hari pernah apa? Ditawari oleh Nabi SAW untuk nikah. Julaibib, nikah, ente nikah. Ya, kata beliau apa? Ya kalau gitu ya Rasul, ya pasti saya ini ditolak. Kalau mau apa? Melamar, pasti ditolak. Apa kata Nabi SAW? Sama. Meskipun engkau jelek ditolak orang, tapi apa? Di sisi Allah engkau tidaklah orang yang tertolak, bukanlah orang yang tertolak. Ya, ada kisah yang menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah melamarkan seorang wanita kepadanya, seperti disebutkan di riwayat yang disebutkan oleh Ibnul Athir rahimahullahu taala dalam Al-Isti'ab. Nah, ya. Kan ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah satu sahabat di kota Madinah untuk melamar putrinya. Oh, seneng dia. Karena apa? Yang melamar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak kalah apa? Kelihatan bahagia. Ya, Rasulullah bilang, bukan buat saya, tapi buat siapa? Buat Julaibib. Buat Julaibib. Sedangkan Julaibib itu terkenal dengan, mohon maaf ya, mukanya yang ya fihi damamah, kata Anas bin Malik. Mohon maaf, buruk rupa jamaah. Ya, nggak enak dipandang. Ya, akhirnya apa? Setelah bahagia tiba-tiba, oh kalau gitu saya tanya mamanya dulu wahai Rasul. Ya, pulang lagi ke istrinya, ditanya kepada istrinya, kaget mamanya. Ya, kalau orang sih bilangnya, umai gitu, Julaibib. Kaget ya, Julaibib. Wah, enggak mau. Dalam riwayat yang lain disebutkan udah banyak yang lamar, kita tolak. Ini masa Julaibib kita kasih gitu kan? Kemudian kedengaran percakapan itu oleh putri mereka, ya, dari tempat dipingitnya dia. Dan masya Allah, ya, sebagaimana antum tahu, ya, kalau gadis-gadis dahulu itu dipingit supaya nggak liar pandangannya, bahagia dengan suaminya apa adanya, kan gitu, ya, nggak macem-macem kayak sekarang, bebas mereka nonton, artis-artis yang ditonton, sampai santri pun apa nggak mau nikah kalau yang lamar bukan ustadz yang dari Madinah, kemudian apalagi mukanya kayak artis Korea. La haula wala quwata illa billah. Ada seperti itu padahal santriwati. La haula wala quwata illa billah. Itu faedah dari apa? Dari pingitan orang-orang terdahulu supaya apa? Ya, gadis-gadis itu senantiasa siap bagaimanapun kondisi suaminya yang mau bertanggung jawab atas dirinya. Nah, ya, tatkala mendengar perdebatan tersebut dari orang tuanya, akhirnya dia bilang apa? Siapa yang minta kepada kalian tadi? Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Ya, kemudian apa? Apakah kalian hendak menolak perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah kalian hendak menolak apa? Perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhirnya apa? Mereka masya Allah rujuk. Oh iya ya. Ini apa? Arahan dari Rasul. Apa kata gadis tadi? Kalau sudah demikian, maka apa? Demi Allah, Allah dan Rasulnya tidak akan pernah menyia-nyiakan saya. Itu keyakinan seorang gadis yang salihah, masya Allah. Ya, meskipun harus nikah dengan orang yang mungkin secara wajahnya apa? Biasa-biasa atau buruk rupa. Yakinnya dengan arahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Akhirnya apa? Abahnya pun datang menemui Nabi dan akhirnya mereka dinikahkan. Dan antum tahu, ya, setelahnya tatkala mereka sudah nikah pun, masya Allah, ya, Julaibib ini meskipun dapat istri seorang gadis pingitan, cantik yang sudah dilamar dari sana sini, ditolak oleh orang tuanya, ya, tatkala datang panggilan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, istrinya tidak menghalanginya dari jalan Allah. Oke, gak kayak kita, oh gara-gara baru nikah gitu kan, ya, mau kajian berat,
ya, untuk apa? Untuk menghadirinya. Karena apa? Maunya bulan madu aja sama bini, ya, baru nikah gitu kan. Padahal udah lewat sebulan, ya. Nggak apa-apa, halal saja. Tapi apa? Kadang ajakin, mungkin ya diajakin ke taman surga. Jangan taman-taman yang ada di alun-alun aja. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Antum tahu kan kisahnya dalam riwayat Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, mereka menyebutkan dari Abu Barzah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah peperangan, Allah berikan kemenangan kepada beliau. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Tafqiduna ahada? Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Iya wahai Rasulullah, fulan, fulan, fulan." Gak ada yang nyebutin Julaibib sama sekali jamaah. Gak punya keluarga, gak ada yang kenal, jarang yang kenal, gak ada yang peduli. Ya, apakah kalian kehilangan seseorang? "Iya wahai Rasulullah, fulan, fulan, fulan juga hilang Rasulullah, gak kelihatan, mungkin meninggal." Ya, gak ada yang nyebutkan Julaibib sama sekali. Tanya lagi Rasulullah SAW kepada mereka, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak lagi wahai Rasulullah, sudah ketemu semua." Tapi nggak ada yang peduli dengan Julaibib. Tapi kata Nabi SAW, "Akan tetapi aku kehilangan Julaibib. Aku kehilangan Julaibib. Fatlubu, tolong carikan dia." Ya, masyarakat orang-orang terpandang mungkin nggak kenal dia. Tapi apa? Allah dan Rasulnya tahu tentang dia jamaah. Masya Allah, bagaimana kesungguhannya, kesolihannya. Ya, Allah mengenalnya dan betapa banyak orang demikian, orang yang Allah sembunyikan. Mungkin di sini Masya Allah seperti antum, ya, ada yang rajin sholat malam, sedekahnya diam-diam, ya, banyak ngajinya dan lain sebagainya. Orang ngiranya Masya Allah cuman apa, jamaah kajian. Padahal di sisi Allah, Allah muliakan. Ya, demikian akhirnya apa? Dicarilah dan ternyata didapati beliau meninggal di antara 7 orang kafir yang telah dibunuhnya. Kata Nabi SAW, ya, tatkala beliau mendatanginya, ya, qatalahum faqatalu, ya, mereka dibunuh oleh Julaibib. Masya Allah, Julaibib orangnya kurus, mukanya jelek, tapi apa Masya Allah, sakti. 1 lawan 7 menang jamaah. Ya, hebat beliau perjuangannya. Tapi akhirnya setelah mengalahkan 7 orang, beliau pun meninggal. Ya, nggak takut mati, demikian. Kita ya mau mengeluarkan apa tadi? Duit 50.000 aja untuk infak di jalan Allah, takut. Takut gak bisa ngisi lagi. Masya Allah, itulah jauhnya kita dibandingkan dengan mereka. Akhirnya apa? Rasulullah bersabda tentang beliau, "Huwa minni wa ana minhu." Huwa minni wa ana minhu. Apa artinya? Julaibib ini adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya. Serupa ibadahnya dengan Rasul, kata para ulama. Masya Allah. Ya, rajin ibadahnya itu sebagaimana ibadahnya para Rasul. Ya, ibadahnya sebagaimana tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai diakui beliau ini sepertiku, bagian dari diriku. Masya Allah. Dan aku bagian dari dia. Sampai diakui demikian oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun orang-orang tidak ada yang mengenalnya. Makanya di antara hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara manusia itu ada yang ditolak kalau dia ke rumah orang jemaah. Siapa yang tinggal dikenal? Udah pulang sana. Siapa? Dikiranya orang yang mau melakukan tindak kriminal mungkin, ya, atau nggak ada keperluan. Masya Allah. Diusirnya. Tapi apa? Kalau dia mau bersumpah atas nama Allah, berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Ada yang seperti itu jamaah. Dan akhirnya apa? Setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, beliau letakkan jenazah Julaibib di pangkuannya. Gak ada alas yang lain selain Julaibib dan pangkuan Nabi SAW. Sahabat yang lain banyak yang meninggal. Gak ada yang diberlakukan oleh Rasulullah dengan demikian selain Julaibib saat itu. Ya, demikian di pangkunya, di pangkuan Nabi SAW. Ya, kemudian apa? Dikuburkan beliau di dalam liang lahat yang telah disediakan. Masya Allah. Ya. Jadi jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi seperti tadi, baik Allah takdirkan berwajah kurang, ya, atau Allah indahkan, masing-masing Allah berikan peluang untuk ketakwaan. Baik orang itu Allah lebihkan atau Allah berikan kekurangan dari sisi hartanya, ya, maka apa?
kedua-duanya memiliki peluang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita, dan untuk kita yang memiliki kekurangan jangan putus asa dari rahmat Allah ya, dan yang memiliki kelebihan jangan sampai takjub terhadap kelebihan yang ada pada dirinya. Sudah nggih? Nah, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.